Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz dari Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Kita masuk kepada al-azkar wal ada'iyah al-masyru'ah ba'da shalah, yaitu zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan setelah selesai sholat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa zikir dan doa ini tentunya memiliki banyak manfaat. Di antara manfaat doa dan zikir ini adalah tentunya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, juga mengusir syaitan, menundukkan dan mengusirnya, mengenyahkannya. Juga keutamaan yang lain yaitu menghilangkan kesedihan dan kemuraman hati. Juga manfaatnya adalah mendatangkan kegembiraan dan ketentraman dalam hati. Juga menguatkan hati dan badan, membuat hati dan wajah berseri, kemudian melapangkan rezeki, menimbulkan karisma dan percaya diri, juga menumbuhkan rasa cinta yang merupakan roh dari Islam atau menjadi inti dari agama, poros kebahagiaan, juga menumbuhkan perasaan bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorongnya untuk selalu berbuat kebaikan. Juga manfaat yang lain adalah membuahkan ketundukan, yaitu berupa kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga adalah membuahkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membukakan pintu yang lebar dari berbagai pintu-pintu ma'rifah. Semakin banyak dia berzikir, maka akan semakin lebar pintu ma'rifah yang terbuka bagi dirinya. Juga manfaat yang lain bahwa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Juga membuatnya selalu ingat kepada Allah, kemudian juga merupakan santapan hati dan roh. Jadi zikir dan doa ini adalah termasuk santapan hati dan roh. Juga manfaat yang lain dari zikir dan doa ini tentunya adalah membersihkan hati dari karatnya. Nah, segala sesuatu itu kan tentu ada karatnya. Dan karat hati yaitu adalah lalai dan hawa nafsu. Dan untuk membersihkan karat ini yaitu dengan taubat dan dengan memperbanyak istighfar. Juga manfaat yang lain yaitu menghapus kesalahan dan menghilangkannya. Dan juga tentunya menghilangkan kerisauan dalam hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga adalah manfaat yang lain bahwa takbir yang kita ucapkan, kemudian tasbih, tahmid, kemudian tahlil, itu akan mengingatkan. Jadi kalau kita mengucapkan ini, kita berzikir, maka akan mengingatkannya saat dia ditimpa kesulitan. Juga manfaat yang lain bahwa hamba yang mengenal Allah, yaitu dengan cara berzikir di saat dia lapang dan menjadikan dirinya tetap mengenalnya saat menghadapi kesulitan. Juga manfaat yang lain yaitu adalah berzikir kepada Allah merupakan benteng yang kokoh dari keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Juga menyebabkan turunnya ketenangan, datangnya rahmat,
dan juga para malaikat akan senantiasa mengelilingi orang-orang yang senantiasa berzikir, dan ini banyak dalil yang menunjukkan kepadanya. Juga zikir menyibukkan lisan, selalu lisannya itu selalu basah dengan zikir, sehingga apa? Sehingga tidak melakukan lisannya ini tidak melakukan ghibah, tidak melakukan namimah, adu domba, tidak mudah melakukan ucapan bohong, dan tidak mudah melakukan ucapan-ucapan yang keji dan ucapan-ucapan yang batil. Juga manfaat yang lain bahwa majelis zikir adalah merupakan majelisnya para malaikat, sedangkan majelis kelalaian dan permainan itu adalah merupakan majelis dari syaitan. Dan tentunya manfaat yang lain bahwa malaikat akan senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa berzikir. Juga manfaat yang lain bahwa zikir kepada Allah, pelakunya akan merasa bahagia. Begitu pula dengan orang yang dekat dengannya. Juga zikir merupakan ibadah yang paling mudah. Jadi ini ibadah yang paling mudah, ringan, tapi memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadits, ada 2 kalimat. Dia ringan, mudah diucapkan, tapi berat timbangannya di akhirat. Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi ini merupakan manfaat dari zikir. Juga zikir merupakan tanaman surga. Adalah merupakan tanaman surga. Juga zikir ini adalah termasuk pemberian dan karunia yang dilimpahkan. Kenapa? Karena ini zikir ini adalah, kita katakan itu adalah karunia, karena tidak setiap orang itu mudah untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terlalaikan dengan zikir dan berdoa. Dan ini termasuk karunia. Orang yang bisa melakukan doa, sering dia melakukan zikir, itu adalah karunia terhadap, atau dia termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan karunia kepadanya. Demikian juga manfaat yang lain bahwa orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah itu membuat hati seorang itu tidak akan melalaikan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan lalai lalai mengingat Allah. Itu adalah sebab penderitaan hamba di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang tidak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kerugian. Itu adalah penderitaan hamba di dunia dan di akhirat. Kemudian juga manfaat yang lain dari zikir ini adalah zikir akan senantiasa menyertai hamba itu sekalipun dia berada di tempat tidur. Jadi 24 jam hidup kita ini itu adalah senantiasa zikir dan doa itu menyertai hamba. Mulai dari tidur sampai dia bangun tidur. Ini adalah adalah dipenuhi dengan zikir, baik itu di pasar, di waktu dia sehat maupun di waktu dia sakit. Ya. Dimanapun dia berada, dia senantiasa hamba itu selalu menyertai dirinya dengan zikir. Dan tentunya zikir juga adalah merupakan cahaya. Tapi itu adalah jamaah sekalian berkaitan dengan manfaat dari zikir. Tapi kita lihat yang ada di kitab Al-Wajiz Al-Azkar wal Adiyal Masru'a ba'da shalah adalah zikir-zikir dan doa yang disyariatkan setelah mengerjakan sholat. Tentunya setelah sholat, yang pertama itu adalah ucapan istighfar. Adalah kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sebanyak tiga kali. Dan ini tentunya para ulama menyatakan ini adalah yang sangat pas. Kenapa? Karena boleh jadi ketika kita mengerjakan sholat,
yaitu adalah banyak amalan-amalan atau banyak mungkin lisan kita, perbuatan kita itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikehendaki oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika selesai mengerjakan sholat, maka yang pas itu adalah banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi saja adalah mereka beristighfar kepada Allah meminta ampun, padahal mereka adalah orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang terdahulu maupun yang akan datang. Maka mimbabi aula tentunya kita itu lebih utama lagi untuk kita memperbanyak istighfar. Kemudian setelah itu adalah ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah adapun ini adalah yang sahih. Ada juga riwayat yang dhaif yang mungkin sering kita dengar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa barik alaikas salam. Ini ini adalah hadis yang dhaif. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ilaika ya'udus salam. Itu adalah tambahan wa ilaika ya'udus salam ila akhirih. Itu adalah termasuk hadis yang dhaif. Adapun dalil yang menunjukkan adalah hadits Tsauban. Dua ini ucapan istighfar dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram adalah hadits Tsauban qal kana Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi. Rasulullah SAW apabila selesai dari salatnya, beliau mengucapkan istighfar salasan. Beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Waqal, dan juga setelah itu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yaitu adalah apa? Ya Allah, Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah yang mempunyai kesejahteraan, wa minkas salam, dan dari engkaulah kesejahteraan, wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram, suci engkau wahai Rabb kami yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian setelah itu yang juga ada sebagian dari ulama menyebutkan bahwa setelah istighfar dan Allahumma antas salam, atau ya kita katakan apakah sebelum istighfar atau sesudah istighfar, yaitu lafaz takbir. Adalah lafaz takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah diucapkan sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rafa'as sauti bi dzikrihi yansarifun nas minal maktubah. Kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafa bidzalika idza sami'tuhu wa fi lafdhin ma kunna na'rifu inqidha salati Rasulullah SAW illa bi takbir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa mengangkat suara dengan zikir ketika orang-orang selesai dari salat fardu. Biasanya dan ini biasa dilakukan pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas berkata, saya mengetahui setelah mereka menyelesaikan sholat atau setelah mereka mengerjakan sholat, dan saya mendengar suara zikir, yaitu adalah dalam lafaz yang lain dia mengatakan makun ana arifu, yaitu kami tidak mengetahui selesai sholatnya Rasulullah SAW illa bit takbir, kecuali dengan lafaz takbir. Tapi ini juga adalah termasuk artinya ketika selesai sholat assalamualaikum kita mengucapkan Allahu Akbar, kemudian astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Kemudian setelah itu adalah mengucapkan yang keempat adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yaitu la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu, hanya kepada Allah saja, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, lahul mulk, dialah yang memiliki baginya lah segala kekuasaan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa la na'budu illa iyyahu, tidak ada yang kami beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada ilah yang berhak untuk kita sembah kecuali hanya kepada Allah. Lahun ni'mah, baginya lah segala kenikmatan, walahul fadlu, dan juga baginya segala keutamaan, walahus sanaul hasan, dan juga baginya adalah yang mempunyai pujian yang baik. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mukhlishina lahuddin, yaitu adalah kami ikhlaskan taat kepadanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Tapi ini adalah hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Abu Daud dan An-Nasai. Kemudian setelah itu adalah ucapan yang kelima. Setelah ini baru kemudian mengucapkan yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Sebagaimana hadits dari Warrad Maula Al-Mughirah ibnu Syu'bah, dari Warrad bekas budak Al-Mughirah ibnu Syu'bah, beliau berkata, kataba Al-Mughirah ibnu Syu'bah ila Muawiyah. Mughirah bin Syu'bah pernah menulis surat kepada Muawiyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kana idza faraga minas shalah, apabila beliau selesai dari salat, qal, Nabi SAW berkata, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Kemudian lahul mulku, baginya lah kerajaan, walahul hamdu, dan baginya adalah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tiada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Wala mu'tiya lima manata, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang Engkau halangi. Artinya tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan hidayah, tidak ada satupun dari manusia yang memberikan keselamatan, kebahagiaan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghalanginya. Kemudian wala yang fauzal jaddi minkal jad, dan tiada lagi bermanfaat bagi yang memiliki semua kekayaan untuk menolak siksaanmu, wahai zat yang maha kaya. Tapi ini adalah zikir yang juga senantiasa diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian zikir yang berikutnya, yang ketujuh adalah setelah kita mengucapkan tadi takbir, kemudian istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
la haula wala quwata illa billah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sanaul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Kemudian setelah itu mengucapkan adalah tasbih sebanyak 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian tahlil 1 kali. Jadi sebenarnya ada beberapa lafaz kita mengucapkan setelah ini adalah ucapan. Jadi ucapan yang pertama yaitu tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Kemudian ditutup dengan 100 yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah, dan jamaah sekalian, ucapan tasbih itu yang paling afdol adalah menggunakan dengan tangan. Jadi dengan tangan, itu pun tangan yang kanan. Maka untuk zikir itu tasbih, tahmid dan tahlil itu tidak disarankan menggunakan tangan yang kiri, karena sebagaimana yang terdahulu kita sebutkan bahwa tangan kanan ini adalah hanya dipersiapkan untuk yang baik-baik. Maka ketika mengucapkan tasbih, maka gunakanlah jari yang kanan. Dan tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW membolehkan dan juga para sahabat adalah menggunakan selain dari tangan. Kemudian ada juga lafaz yang lain selain dari tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, kemudian la ilaha illallah menjadi 100. Ada juga adalah lafaz yang lain yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 33 kali. Jadi kalau kita hitung misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berarti tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, tahlil 33 kali, takbir 33 kali. Jadi 33 kali kalau dihitung 33 kali 4 itu adalah berjumlah 132. Ini adalah lafaz yang lain. Dan ada juga lafaz yang lain yaitu adalah tasbih 33 kali, kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali, jadi sudah 66. Kemudian sisanya 34 itu adalah takbir. Jadi adalah takbir. Jadi jumlahnya 100. Taib ini adalah lafaz. Dalil yang menunjukkan adalah hadits an Ka'ab bin Ujrah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna salasun wa salasuna tasbiha wa salasun wa salasuna tahmida wa arba'un wa salasuna takbira fi duburi kulli salati. Dari Ka'ab bin Ujrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna wa fa'iluhunna. Jadi ada beberapa wirid yang mana orang yang mengucapkan atau melakukannya dia tidak akan kecewa, tidak akan rugi. Tidak akan rugi pelakunya. Apa itu? Adalah mengucapkan tasbih 33 kali, subhanallah 33 kali, kemudian tahmidah juga alhamdulillah sebanyak 33 kali, kemudian Allahu Akbar itu sebanyak 34 kali setiap selesai sholat. Adapun tadi yang pertama yang kita sebutkan 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Kemudian la ilaha illallah menggenapkan menjadi 100, itu sebagaimana hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin. Barang siapa yang
membaca tasbih setiap selesai sholat salasan wa salasin, yaitu sebanyak 33 kali. Kemudian wa kabbarallah wa hamidallah salasan wa salasin, kemudian mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa kabbarallah salasan wa salasin, dan juga mengucapkan takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'una, maka totalnya 99. Waqal, kemudian beliau berkata, ya ini adalah tamamul mi'ah, adalah dia mengucapkan untuk menggenapkan menjadi 100, atau sebagai pelengkap dari 100, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di antara manfaat dari kita membaca ini, maka apa dikata Nabi SAW, gufirat khatayahu wa inkanat misla zabadi al-bahar. Maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Taib. Kemudian setelah itu adalah mengucapkan, setelah mengucapkan ini tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 33 kali, atau tadi Allah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir 34 kali. Tapi ini adalah pilihan, silakan mana yang kita merasa, artinya ini amrun wasi', ini adalah perkara yang longgar, mana yang memudahkan bagi kita untuk mengucapkan. Kemudian setelah itu adalah mengucapkan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal, yaitu adalah apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi setelah itu kita mengucapkan Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk senantiasa menyebut namamu, wa syukrika, dan senantiasa untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga untuk membaguskan ibadah hanya kepadamu. Tapi ini adalah termasuk juga zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, setelah kita mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kemudian adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini adalah jadi setelah itu kita membaca ayat kursi. Setelah selesai membaca ayat kursi, kemudian dilanjutkan dengan membaca, yaitu adalah 3 surah, yaitu adalah Qul huwallahu al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing itu adalah satu kali. Jadi masing-masing itu adalah 1 kali. Jadi kita mengucapkan dengan membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian setelah itu adalah apa? Ini hanya khusus untuk di waktu subuh. Di waktu subuh di pagi hari, yaitu adalah tambahan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang halal dan baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang senantiasa diterima atau yang dikabulkan. Ini hanya khusus untuk selesai sholat subuh. Kemudian ini adalah zikir-zikir yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang diajarkan oleh Nabi setelah selesai sholat. Adapun urutan yang disebutkan oleh para ulama, jadi yang disebutkan urutan-urutan yang kita sebutkan, yang kita bacakan tadi, mulai dari takbir, kemudian istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sanaul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu adalah apa? Membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian khusus di waktu selesai sholat subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi ini adalah urutan-urutan yang disebutkan, dan urutan ini bukan urutan yang wajib, bukan urutan yang harus. Artinya ini urutan yang disepakati oleh para ulama bahwa ini harus dikerjakan, ini tidak. Jadi boleh kita membaca setelah selesai sholat kita dengan tasbih, tahmid, takbir. Kemudian setelah itu artinya tidak harus berurutan. Silahkan Anda misalnya subuh Anda memulai dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, itu juga adalah boleh. Artinya istighfar kemudian diakhirkan pun juga adalah tidak ada masalah. Ini adalah amrun wasi'. Ini adalah perkara yang longgar. Jadi tidak harus berurutan. Adapun urutan yang disebutkan oleh para ulama, dibuat oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih atau dalam kitab-kitab al-azkar wal ada'iyah, disebutkan urutan ini adalah untuk urutan yang sangat yang memudahkan. Artinya yang memudahkan untuk kita menghafalkan. Urutan yang kalau kita sering mengucapkan itu akan sangat mudah untuk kita menghafalkan. Tapi ini adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya setelah itu khususnya untuk pagi dan petang, artinya ada tambahan lagi zikir sesudah selesai sholat subuh, setelah zikir ba'da sholat, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang yaitu adalah zikir setelah selesai sholat asar atau zikir setelah sholat subuh. Bisa juga kita kerjakan itu adalah setelah sholat maghrib. Karena maghrib itu dianggap azkarul sabah wal masa. Jadi maghrib pun juga masih disebut sore. Jadi mana yang longgar. Kalau longgarnya itu adalah asar, itu adalah tentunya longgarnya ba'da asar, maka kita membaca zikir ba'da asar. Kalau longgarnya misalnya maghrib, ya silahkan. Dan ini adalah amrun wasi', adalah perkara yang longgar. Dan berakhir sampai kapan? Itu adalah silahkan sampai isya. Sampai isya. Itu zikir sore itu sampai isya. Adapun zikir pagi ya tentunya ya kalau misalnya luput karena kita katakan ada kesibukan atau ada hal-hal yang kemudian kita lupakan, maka boleh dikerjakan zikir pagi itu walaupun setelah matahari terbit. Apa saja yang diucapkan ketika zikir pagi dan petang? Yaitu tentunya adalah pertama membaca ayat kursi. Adalah yang dibaca adalah ayat kursi.
yaitu tadi kita sebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Setelah itu membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq juga 3 kali, kemudian An-Nas juga sebanyak 3 kali. Setelah itu dia membaca Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inni atau Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Tapi ini kalau sore hari tentunya kita ganti dengan amsayna wa amsal mulku lillahi wa walhamdulillahi wa la ilaha amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Ini kalau sore hari. Kemudian setelah itu, dan ini dibaca 1 kali. Kemudian setelah itu membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Itu kalau di pagi hari. Kalau di sore hari kita tinggal mengganti Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-masir. Kemudian setelah itu Allahumma anta rabbi, ini sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi fa innahu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan ini pagi dan sore masing-masing kita baca 1 kali. Setelah itu kita membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dan ini dibaca yaitu adalah 4 kali. Di pagi hari 4 kali dan di sore hari juga 4 kali. Setelah itu membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadi min khalqik au faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walaka asyukru. Kemudian ini masing-masing yaitu dibaca sekali. Kemudian Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr la ilaha illa anta. Ini kita baca pagi dan sore yaitu adalah 3 kali. 3 kali. Kemudian setelah itu membaca hasbiyallahu la ilaha illallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan ini dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Kemudian setelah itu adalah membaca Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki
wa an aktarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Kemudian ini juga 1 kali. Kemudian membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini adalah dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Kemudian setelah itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Juga dalam riwayat yang lain raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Jadi ada yang wa bi Muhammadin nabiyyan. Juga dalam riwayat yang lain wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kemudian setelah itu mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kemudian asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Kemudian setelah itu asbahna la fitratil islam wa la kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kalau itu di pagi hari asbahna la fitratil islam. Kalau di sore hari kita mengucapkan amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kemudian subhanallah wa bihamdi kita ucapkan sebanyak 100 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau punya waktu yang longgar kita membaca 100 kali. Kalau misalnya agak waktunya pengen tidak, artinya bukan waktu yang senggang, maka boleh 10 kali. Jadi ini adalah 10 kali atau sebanyak 100 kali. Dan ingat jumlah 100 kali itu adalah jumlah yang sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau saya ingin menetapkan, wah kenapa cuma 100 kok tidak 1000 kali? Ini adalah, ingat itu adalah ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahui bahwa kebid'ahan itu kan munculnya karena apa? Jadi dalam jumlah menetapkan jumlah yang itu tidak pernah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita mengatakan itu kan baik. Kalau cuma 100 kali dengan 1000 kali kan 1000 kali kan lebih bagus, lebih banyak. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan itu adalah syariat, maka hati dalil. Maka Anda harus mendatangkan dalil kalau itu adalah syariat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW setelah zikir pagi dan petang itu adalah ucapan ini dilebihkan dari 100 kali. Kemudian setelah itu mengucapkan tadi bisa 10 kali. Kalau agak waktunya, kalau misalnya terpaksanya misalnya boleh nggak 1 kali? Ya boleh. Jadi 1 kali boleh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa juga 10 kali, bisa juga 100 kali. Kemudian juga zikir pagi dan petang diucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dan ini diucapkan sebanyak 3 kali. Tapi ini kalau ini dibaca pagi yaitu adalah 3 kali. Ada juga dibaca pagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian setelah itu astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaihi, itu sebanyak 100 kali. 100 kali.
Kemudian membaca lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini adalah dibaca 3 kali. Ini pun pada sore hari. Jadi pada sore hari kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Demikian juga ketika di sore hari anak-anak kita ketika menjelang matahari terbenam, anak-anak kita segera kita masukkan ke dalam rumah, kemudian kita doakan. Doanya yang diajarkan oleh Nabi adalah u'izuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah itu adalah membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin, adalah kita menyebutkan yaitu adalah 10 kali. Tapi ini adalah zikir-zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa zikir pagi dan petang yang urutan yang disebutkan ini bukan urutan juga yang harus. Bukan juga urutan yang harus. Mana yang memudahkan bagi kita untuk kita mengerjakan, maka itu yang boleh kita kerjakan. Dan ini adalah amrun wasi', adalah perkara yang longgar. Boleh Anda yang di belakang Anda didepankan, yang di depan Anda diakhirkan. Nah, adapun urutan yang disebutkan ini, yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, ini adalah urutan yang mudah. Nah, urutan yang memudahkan bagi kita untuk kemudian menghafalkan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada sore hari ini berkaitan dengan, karena orang yang membaca zikir di pagi hari, maka dia akan terjaga itu sampai sore hari. Kalau dia membaca zikir sore hari, maka itu akan terjaga sampai pagi hari. Dan kalau Allah yang memberikan penjagaan, tentunya itu adalah jaminan. Adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menjaga diri kita dan keluarga kita itu dari gangguan-gangguan. Maka ini termasuk nasihat untuk diri saya dan juga kepada jamaah sekalian, adalah jangan sampai kita meninggalkan zikir-zikir setelah selesai sholat. Zikir-zikir setelah selesai sholat. Ini adalah kita duduk sejenak 5 menit untuk kita kemudian berzikir. Kita sempatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi kita sebutkan manfaat dan keutamaannya itu sangat besar. Tadi saya menyebutkan banyak sekali manfaat dari zikir. Di samping juga zikir itu kan intinya adalah tauhid. Zikir itu kan intinya adalah tauhid, yang merupakan adalah sebatang pohon yang akan membuahkan pengetahuan dan keadaan yang dapat dilalui oleh orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid itu kan perumpamannya sama dengan pohon. Kalau pohon itu yang akarnya menjulang ke bawah dan kemudian cabangnya menjulang ke atas. Ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Nur. Jadi daraballahu masalan kalimatan thayyibatan, yaitu adalah asluha sabit wa farruha fis sama. Kemudian juga kita sebutkan bahwa zikir itu adalah senantiasa dia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa itu selalu bersama dia, dan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berzikir itu adalah kebersamaan yang khusus. Adalah kebersamaan yang khusus. Ya kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Juga wallahu ma'as sabirin. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ma'a di sini, kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang khusus. Ya, kebersamaan yang khusus. Demikian juga wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Tapi ini adalah manfaat dari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu bisa sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.